Apa yang akan kamu lakukan jika hati kamu mulai terjerat dalam ikatan yang tak pernah kamu bayangkan? Seorang pengasuh, terjebak antara tugas dan perasaan yang berkembang untuk majikannya, harus memilih antara mengikuti kata hati atau menjaga jarak. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, cinta yang terlarang, dan perjuangan untuk melepaskan seseorang yang telah mengubah hidupnya. Ikuti perjalanan emosional yang menguras hati ini, sebuah keputusan yang bisa mengubah semuanya. Apakah Rina akan mampu melepaskan? Temukan jawabannya di sini. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah rumah besar yang sepi, Rina duduk termenung di ruang tamu. Ia baru saja menerima sebuah tawaran yang akan mengubah hidupnya. Rina, aku butuh bantuanmu. Aku tak bisa mengurus anakku sendirian, kata majikannya, Pak Budi, dengan wajah penuh kesedihan. Istrinya baru saja meninggal dunia, meninggalkan bayi yang baru saja lahir. Aku harus pergi bekerja, bisa tolong jaga anakku sementara? Tanyanya dengan penuh harap. Rina hanya mengangguk, meski hatinya penuh dengan keraguan. Pak Budi adalah seorang lelaki yang baik. Tetapi perasaan Rina mulai terganggu dengan perubahan besar dalam hidupnya ini. Ia hanya seorang pengasuh biasa, tapi kini ia diberi tugas yang jauh lebih berat, mengurus anak bayi yang masih membutuhkan perhatian penuh. Rina merasa canggung pada awalnya. Ia bukan seorang ibu, dan bayi itu masih sangat kecil. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Namun, melihat Pak Budi yang terlihat sangat kelelahan, hatinya pun tergerak untuk membantu. Aku akan berusaha, ucap Rina, meyakinkan dirinya sendiri. Ia mulai merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang, meski ia tahu bahwa ini adalah tugas yang berat. Rina mulai menidurkan bayi itu setiap malam dan memberikan susu di waktu yang tepat, namun tetap ada keraguan yang menyelimuti hatinya. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi seperti ini. Pak Budi sering pulang larut malam karena pekerjaannya yang padat. Rina, meskipun lelah, selalu bangun tengah malam untuk menyusui bayi itu dan memastikan ia tidur nyenyak. Kenapa aku harus menjalani ini? Pikirnya, namun tak ada yang bisa ia lakukan selain terus melanjutkan. Ia pun mulai merasakan kedekatan dengan bayi itu, yang kini mulai memanggilnya, Mama. Setiap malam, Rina merasa semakin terikat dengan bayi itu, meskipun ia sadar bahwa perasaannya semakin rumit. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, ucapnya dalam hati, berusaha mengingatkan dirinya bahwa ini adalah tugas, bukan perasaan pribadi yang harus ia pertahankan. Hari demi hari, Rina semakin terbiasa dengan rutinitas barunya. Namun, ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya, perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mulai menyukai Pak Budi, meskipun ia tahu itu salah. Aku hanya seorang pengasuh, aku tak boleh merasakan ini, pikirnya, berusaha menekan perasaan yang semakin menggebu. Namun, semakin sering ia menghabiskan waktu dengan Pak Budi, semakin kuat perasaan itu muncul. Rina merasa dirinya lebih dari sekadar pengasuh, dan Pak Budi mulai melihatnya dengan cara yang berbeda juga. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, bingung dengan perasaan yang semakin sulit untuk dihindari. Suatu malam, Pak Budi pulang lebih cepat dari biasanya. Rina, terima kasih sudah menjaga anakku, katanya dengan nada tulus. Aku tak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Rina hanya tersenyum, namun hatinya merasa hangat mendengar kata-kata itu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak, jawabnya dengan rendah hati. Namun, di dalam hatinya, kata-kata Pak Budi itu memberi dampak yang lebih besar dari yang ia kira. Apa yang aku rasakan ini bukan sekadar terima kasih, pikirnya. Ia berusaha menepis perasaan itu, namun tidak bisa menahan diri. Pak Budi mulai lebih sering menyatakan betapa pentingnya peran Rina dalam hidupnya, dan ini semakin membingungkan perasaan Rina. Rina mulai merasa bersalah.
Aku hanya seorang pengasuh, bukan istri, pikirnya, berusaha mengendalikan perasaannya yang semakin mendalam. Namun, Pak Budi semakin sering memujinya, dan itu membuat hatinya semakin rapuh. Aku tak bisa terus seperti ini, pikirnya dalam hati. Ia merasa terjebak antara kewajiban dan perasaan pribadi yang semakin memburuk. Suatu malam, Pak Budi memintanya untuk tinggal lebih lama setelah jam kerja karena ia harus bekerja lembur. "Rina, bisa temani aku sebentar?" tanyanya dengan nada lembut. Rina ragu, namun ia merasa sulit untuk menolak. Ia merasa ada ikatan yang tak bisa ia jelaskan. "Aku harus jaga jarak," ucapnya dalam hati, namun hatinya berdebar saat Pak Budi mendekat. Suatu hari, Pak Budi mengajak Rina untuk berjalan-jalan di taman. "Aku ingin berterima kasih padamu secara pribadi, Rina. Tanpamu, aku tak tahu apa yang akan terjadi pada anakku," katanya sambil berjalan di sampingnya. Rina merasa sedikit canggung dengan situasi itu, namun ia tetap tersenyum. Mereka berjalan di sepanjang jalan setapak yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rimbun. "Aku hanya ingin membantu," jawab Rina, mencoba untuk tetap menjaga jarak. Namun, perasaan itu kembali datang, perasaan yang ia coba hindari. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Budi yang membuat hatinya berdebar. "Kenapa aku merasa seperti ini?" pikirnya, berusaha menenangkan dirinya. Rina merasa semakin terikat dengan bayi itu. Setiap kali bayi itu menangis, Rina merasa gelisah. "Kenapa aku merasa seperti ini?" pikirnya. Meskipun ia tahu perasaan itu seharusnya tidak tumbuh, ia merasa seperti sudah menjadi ibu dari bayi itu. Pak Budi mulai sering mengajak Rina untuk berbicara lebih dalam, terutama setelah jam makan malam. "Rina, aku merasa kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tak tahu apa yang akan terjadi tanpa bantuanmu," kata Pak Budi dengan nada serius. Rina hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya berdebar lebih cepat. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya dengan lembut. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya semakin sulit dikendalikan. Malam itu, setelah makan malam, Pak Budi berbicara lebih terbuka. "Rina, aku ingin mengucapkan terima kasih padamu sekali lagi. Kamu sudah seperti ibu bagi anakku," katanya dengan serius, menatap Rina dengan mata yang penuh perhatian. Rina terkejut dengan kata-kata itu. "Apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini?" pikirnya, hatinya berdebar-debar. "Aku hanya pengasuh," pikirnya lagi, berusaha mengingatkan dirinya sendiri. Namun, di saat yang sama, ada perasaan yang sulit untuk dihindari. Pak Budi mendekat sedikit, menyentuh tangannya dengan lembut. "Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada," tambah Pak Budi dengan nada rendah. Rina hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Rina merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Pak Budi sudah lebih dari sekadar tugas. "Aku hanya ingin dia bahagia," pikirnya, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Setiap kali Pak Budi mengungkapkan rasa terima kasihnya, Rina merasa semakin terikat. "Apa yang harus aku lakukan?" ia bertanya pada dirinya sendiri, bingung dengan perasaan yang datang begitu cepat. Suatu pagi, Pak Budi mengajaknya berbicara. "Rina, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu," katanya dengan serius. "Kamu lebih dari sekadar pengasuh bagi anakku." Rina hanya terdiam, tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Rina merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang sulit. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya, merasakan ketegangan yang semakin mendalam dalam hatinya. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus menahan perasaan ini, namun di saat yang sama, ia juga tidak bisa membiarkan dirinya terjerumus dalam hubungan yang salah. Setiap kali Pak Budi tersenyum padanya, hatinya berdebar lebih cepat. "Aku hanya seorang pengasuh, aku tidak bisa lebih dari itu," pikirnya, namun kenyataannya berbeda. Pak Budi mulai memperlakukan dirinya lebih dari sekadar pegawai, dan ini membuat perasaan Rina semakin kacau. Ia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain, tapi ia tidak tahu apakah itu akan membantu mengatasi perasaan yang semakin berkembang ini. Pak Budi, yang menyadari ada perubahan dalam diri Rina, mencoba untuk berbicara dengannya. "Rina, aku merasa ada yang berbeda antara kita belakangan ini. Aku ingin kita bisa bicara dengan lebih terbuka,"
katanya dengan serius. Rina merasa cemas. Apa yang harus aku katakan? Pikirnya, merasa semakin terpojok. Pak Budi, saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan sepenuh hati, jawabnya dengan suara pelan, berusaha menghindari percakapan yang lebih dalam. Namun, Pak Budi tidak bisa menahan perasaannya lagi. Rina, aku merasa kamu bukan hanya pengasuh. Aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, katanya dengan nada yang lebih lembut, hampir seperti sebuah pengakuan. Rina terdiam, merasa hatinya semakin berat. Rina merasa sangat bingung dan cemas. Ia tahu bahwa perasaan yang berkembang di dalam hatinya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikirnya, berusaha untuk menjaga jarak. Namun, Pak Budi mulai semakin sering datang ke kamarnya untuk berbicara. Rina, aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkannya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu, kata Pak Budi dengan suara yang lembut namun penuh arti. Rina merasa hatinya terenyuh mendengar kata-kata itu, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Pak Budi, saya hanya mengurus anak Anda, jawabnya dengan suara bergetar. Meskipun ia mencoba, keputusan sulit datang begitu saja. Rina merasa bahwa ia tidak bisa terus berada dalam kebingungannya. Aku harus pergi, pikirnya, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaannya yang semakin kuat, dan itu membuatnya takut. Saya akan mencari pekerjaan lain, Pak, ucap Rina dengan suara lembut, hampir seperti bisikan. Pak Budi terkejut mendengar keputusan itu. Rina, jangan pergi. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Aku tidak bisa kehilangan kamu, kata Pak Budi dengan suara yang hampir pecah. Rina hanya menunduk, merasa hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Pak Budi, saya tidak bisa terus seperti ini, jawab Rina. Suaranya penuh keteguhan meskipun hati kecilnya merasa berat. Rina akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah Pak Budi dan mencari pekerjaan baru. Aku harus melepaskan perasaan ini, pikirnya, meskipun ia tahu keputusan itu akan membuat hatinya terluka. Pada malam terakhirnya, Pak Budi datang untuk berpamitan. Rina, aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu. Kamu telah membantu aku lebih dari yang kamu tahu, katanya dengan suara serak, hampir tidak bisa menahan air matanya. Rina hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya terasa hancur. Saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan, Pak, jawabnya dengan suara yang penuh rasa hormat. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Rina meninggalkan rumah itu, meninggalkan Pak Budi dan anaknya, meskipun hatinya terasa kosong. Setelah pergi dari rumah Pak Budi, Rina merasa hatinya begitu kosong. Kenapa semuanya terasa begitu berat? Pikirnya, berjalan melewati jalanan yang gelap, perasaan kesepian menyelimutinya. Meskipun ia telah mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan baru, ada rasa kehilangan yang mendalam. Aku sudah meninggalkan segala sesuatu yang aku kenal, pikirnya, melangkah perlahan. Setiap langkah terasa seperti sebuah beban yang tak terangkat, dan meskipun ia mencoba untuk terlihat kuat, hatinya penuh dengan kegelisahan. Rina berusaha menenangkan diri, mengingatkan dirinya bahwa ia telah melakukan yang benar, meskipun setiap serat tubuhnya merasakan kekosongan yang dalam. Minggu-minggu berlalu, dan Rina mulai bekerja di tempat lain. Namun, perasaan terhadap Pak Budi tak kunjung hilang. Setiap kali ia melihat bayi yang sedang tidur di ruang kerjanya, bayangan Pak Budi kembali menghantui pikirannya. Apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini? Pikirnya. Ia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi perasaan itu tidak bisa ia sembunyikan. Setiap senyuman Pak Budi, setiap kata-katanya yang lembut, terus terngiang di telinganya. Aku sudah jauh darinya, aku harus melupakan ini, pikirnya, meskipun hatinya berkata lain. Rina merasa semakin kesulitan untuk melupakan kenangan itu, dan perasaan itu semakin dalam setiap harinya. Suatu hari, Rina mendapat kabar bahwa Pak Budi sedang sakit. Pak Budi, pikirnya dengan cemas. Tanpa sadar, langkahnya membawa Rina menuju rumah Pak Budi. Aku harus melihatnya, pikirnya, meskipun ia tahu itu mungkin salah. Namun, rasa khawatir yang mendalam membuatnya tidak bisa menahan diri. Setibanya di rumah Pak Budi, ia menemukan pintu terbuka. Pak Budi, serunya pelan. Dari dalam rumah,
Suara lemah Pak Budi terdengar memanggilnya. "Rina, kamu datang." Suaranya hampir tidak terdengar. Tanpa ragu, Rina masuk dan duduk di sisi tempat tidur Pak Budi yang terbaring lemah. "Saya khawatir, Pak." "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan cemas. Pak Budi tersenyum lemah. "Saya hanya merasa lelah, Rina." "Terima kasih sudah datang," jawabnya, meskipun ada kelelahan yang jelas di wajahnya. Setelah beberapa hari, Pak Budi mulai merasa lebih baik, dan Rina kembali ke pekerjaannya. Namun, perasaan yang ia simpan dalam hati terus mengganggunya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa," pikirnya, berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras. Namun, bayangan Pak Budi dan kata-katanya yang lembut terus menghantui dirinya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara hati yang merasa bersalah dan kewajiban yang harus dijalani. "Apa yang akan terjadi pada kami berdua?" pikirnya, semakin bingung. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa terus dipendam. Namun ia juga tahu bahwa tidak mudah untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Waktu berlalu, dan Rina mulai menerima kenyataan bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. "Mungkin ini adalah takdirku," pikirnya, mencoba menerima bahwa ia harus melepaskan perasaan itu. Namun, meskipun ia sudah memutuskan untuk move on, bayangan Pak Budi dan anaknya tetap ada dalam pikirannya. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu," pikirnya, berusaha menerima kenyataan. Suatu hari, setelah bertahun-tahun berlalu, Rina mendapatkan kabar bahwa Pak Budi telah menikah lagi. "Aku bahagia untuknya," pikirnya, meskipun ada rasa sedih yang tersisa di hatinya. Rina tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. "Ini adalah waktu untuk aku melanjutkan hidupku," ujarnya dalam hati, meskipun air mata mengalir perlahan. Dengan satu langkah kecil, Rina memutuskan untuk menatap masa depan dengan hati yang lebih terbuka, meskipun kenangan masa lalu akan selalu ada di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.